Ada salah seorang yang bernama Najamuddin Ayyub. Dia ini dulu adalah penguasa Irak, tetapi sudah dalam usia, sudah patut menikah, belum menikah. Lalu saudaranya Saudin bertanya, wahai saudaraku, kenapa kau belum juga menikah? Maka dijawab oleh Najamuddin Ayyub, belum ada yang cocok untuk. Maka saudaranya bilang, mau enggak aku carikan engkau? Ditanya, siapa orangnya? Putri Raja Saljuk. Enggak cocok. Itu enggak cocok untukku. Kalau enggak begitu, putri menteri Jember Malik. Anda cocok juga untukku. Lalu seperti apa yang kau inginkan jodohmu itu? Maka dijawab oleh Najamuddin Ayyub, yang saya inginkan dari jodoh saya itu adalah seorang perempuan yang solehah. Dan nanti kalau kami sudah menikah, dia pegang tanganku, dia ajak ke sana. Dan dari pernikahan kami itu, nanti lahirlah seorang ksatria yang bisa membebaskan Palestina. Ya, ini dia berada di Irak. Ya, berada di Irak. Tadi berbahagia, singkat cerita, ditanya oleh saudaranya, di mana kau nak dapatkan orang seperti itu? Kata Najamuddin Ayyub, kalau kita lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah pasti bantu. Tadi berbahagia, tidak lama setelah itu, maka dia berjalan, duduklah dalam satu masjid. Ya, dalam satu masjid, di dalam masjid itu ada seorang syekh. Tidak lama setelah itu di balik tirai, ya, memanggil syekh ini. Kemudian syekh ini tanya, wahai anakku, kenapa kau juga belum menikah? Bukankah sudah banyak laki-laki yang datang kepadamu? Yang kaya sudah, yang gagah sudah. Kenapa kau tak menikah juga? Jawaban perempuan ini, di balik tirai, di balik hijab, apa kata dia? Wahai syekh, belum ada yang cocok untukmu. Memang sudah kaya, sudah gagah, sudah, tapi tidak ada yang cocok untukku. Tadi berbahagia, lalu syekh ini bertanya, lalu calon suamimu itu seperti apa yang nak kau mau? Apa yang kau inginkan? Maka dia katakan, yang kuinginkan dari calon suamiku itu, nanti kalau kami menikah, dia pegang tanganku, dia ajak aku ke surga. Dan dari pernikahan itu nanti lahirlah ksatria yang bisa membebaskan Palestina. Mendengar jawaban perempuan di balik hijab, ibarat disambar petir, terkejut ini Najamuddin Ayyub, ya, yang bahasanya sama ketika ditanya oleh saudaranya, ini jawaban sama ketika ditanya oleh syekh. Tidak ada settingan. Tidak ada settingan sama sekali. Betul lah kata Najamuddin Ayyub ini. Kalau lillahi ta'ala kita nak berbuat, pasti Allah bantu. Adik berbahagia, mendengar ucapan dari balik tirai seperti itu yang dikatakan perempuan itu, apa kata Najamuddin ini? Wahai syekh, bolehkah saya menikahi perempuan itu? Ya, kata ini syekh, boleh, tapi dia ada orang miskin. Tidak apa-apa, ini yang saya cari. Ini yang saya cari. Nah, singkat cerita, terjadilah pernikahan. Dari pernikahan itu, lahirlah Salahuddin Al-Ayyub. Siapa Salahuddin Ayyub? Dialah pembebas Palestina setelah lebih kurang 90 tahun dikuasai oleh tentara Salinis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang Islam tidak bisa dipisahkan dengan Baitul Maqdis. Sebagaimana Najamuddin Al-Ayyub, seorang penguasa Irak pada saat itu, begitu jauhnya dengan Palestina, belum menikah saja hati terkait, Pak. Ya, hatinya terpaut dengan Palestina dan punya kerisauan dan pemikiran bagaimana kita bisa nak bebaskan Palestina. Masya Allah. Belum menikah, yang diharapkan siapa? Yang diharapkan anaknya. Tapi itulah yang dikatakan, kalau Allah
Ya, kalau kita lillahi ta'ala berbuat, Allah pasti bantu. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini Masya Allah, kita lihat bagaimana dalam perkembangan satu pekan terakhir, ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, ya, dihancurkan, dibom, anak-anak mungkin banyak yang menderita, ribuan sudah menderita. Nah, ada hari ini semacam, ya, semacam pemutar-balikan fakta, buzzer dari Israel banyak, ya, yang seolah-olah memutarkan balik fakta, seakan-akan mengatakan untuk apa kita mikir Palestina, ya, toh mereka di sana, kita di sini, kita aja nggak keurus, ya, kita aja nggak keurus. Nah, ini yang bahasa-bahasa bahkan membalikkan fakta bahwa Palestina itu adalah teroris kan seperti itu. Baca berita dalam beberapa hari ini betapa hebatnya Presiden Amerika mengatakan bahwa Hamas membantai bayi-bayi yang ada. Padahal dengan sendirinya berita itu terungkap tidak benar adanya. Tak benar adanya gitu. Yang mengatakan itu tidak benar juga dari sana. Betapa misi orang untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka kita umat Islam tak bisa terlepas daripada Baitul Maqdis. Kenapa? Yang pertama di antaranya, Masjid Aqsa itu adalah masjid yang kedua dibangun setelah Ka'bah. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Maka dia jawab, Masjidil Haram. Setelah itu masjid apa ya Rasulullah? Sahabat tanya, setelah itu Masjid Aqsa. Berapa lamanya tenggang waktu antara Masjidil Haram dan Aqsa? 40 tahun. Masjid yang kedua dibangun di muka bumi. Maka umat Islam tak bisa terpisah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kiblat yang pertama bukan ke Ka'bah? Kiblat yang pertama umat Islam itu bukan ke Ka'bah. Kiblat umat Islam yang pertama adalah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Maka semua sejarah berkaitan dengan umat Islam. Ketika Isra dan Mi'raj, Masya Allah, perjalanan Nabi, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa. Masjid mana? Ya itu yang Baitul Maqdis sekarang itu. Seluruh para nabi turun, Pak. Nabi dan Rasul lebih kurang 124.000 nabi dan Rasul pada saat itu berkumpul dalam Masjidil Aqsa, dan pada saat terjadilah sholat berjamaah. Siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa dipisahkan. Ya, maka kalau ada orang yang mengatakan untuk apa mikir tentang Palestina, tentang Aqsa, berarti imannya dipertanyakan. Ya, imannya dipertanyakan karena umat Islam tak bisa dipisahkan. Satu sisi apalagi dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam itu adalah bersaudara. Dia tidak terbatas dengan teritorial. Selagi satu akidah, dia adalah saudara kita. Maka Nabi katakan, ibarat satu tubuh loh orang muslim ini. Kalau di antaranya yang lain sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Dan apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi Indonesia menyatakan apa? Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya, tidak ada penjajahan. Ya, Indonesia tidak menerima penjajahan. Sebagai bangsa Indonesia, ya, sudah diamanatkan bahwa Indonesia tidak menerima penjajahan. Semua bangsa berhak mendirikan di atas tanahnya masing-masing dengan kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sebagai orang Islam kita harus ada keterkaitan. Sebagaimana Najibuddin Al-Ayyub tadi itu. Ya, belum menikah, dia sudah merencanakan bagaimana anak saya itu bisa membebaskan Palestina. Masya Allah, 460 tahun ya semenjak diambil oleh Umar bin Khattab dari Romawi, ya itu Baitul Maqdis, umat Islam menguasai lebih kurang 460 tahun. Ya, habis itu dikuasai oleh Salib dan diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, hari berbahagia, maka sebagai umat Islam kita mesti melakukan apa yang bisa kita lakukan. Andaikan memang kita punya kekuasaan, lakukan dengan diplomasi segala macam yang bisa kita, ya, yang bisa kita lakukan. Andaikan kita ini ahli tulis menulis segala macam, tulis sebarkan.
Ya, karena kita ini berperang opini. Ya, opini yang mau mengarahkan bagaimana ini Palestina, ini Masjid Al-Aqsa adalah bagian daripada teroris, Masya Allah. Sedangkan ribuan warga Palestina itu meninggal tak dikatakan teroris. Tadi berbahagia, berperang opini. Ya, kemudian ya, apa yang kita lakukan? Kalau kita memang punya dari segi mal, kekayaan, silakan bantu. Mulai donasi-donasi yang mungkin yang bisa kita percaya. Ya, minimal doa. Ya, minimal doa. Doa dari lebih kurang hari ini umat Islam berada di atas muka bumi inilah 2 miliar lebih kurang. 2,2 miliar. Dan kalau seluruhnya berdoa untuk Islam, untuk Palestina, insya Allah yakinlah Nabi telah katakan doa adalah senjata yang paling ampuh. Ya, doa adalah senjata yang paling ampuh. Kapan itu akan terbebas itu kita tak tahu. Semua telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa penyebab kebebasannya kita pun tidak tahu. Dan itu sudah Allah atur semuanya. Cuman kita ini mau jadi pejuang atau jadi pecundang. Itu aja masalahnya. Ya, walaupun kita tak mungkin berjuang sampai sana, mereka tak minta, tapi berjuanglah minimal dengan doa. Ya, minimal dengan doa. Selipkan bahasa-bahasa untuk kepentingan kaum muslimin dan kaum muslimat di mana? Di Palestina sana. Ya, kapan perlu bukan doa untuk merusak, tapi doa hidayah. Mudah saja bagi Allah untuk membolakkan hati orang-orang yang benci dengan Islam, kemudian dia masuk Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.